Pagi hari pai ke pasar, makan kue dalam talang. Sabalun acaro ambo buka, izinkan Denai mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. Rasul la'allakum Terima kasih kepada Fauzi yang telah membacakan ayat suci Al-Quran dari Pondok Pesantren Tawalid Tanjung Limau. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi terbukalah hati kita untuk mengikuti acara selanjutnya. Acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Dharma Ilahi. Kepada Dharma Ilahi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, marilah kita sejenak menadahkan tangan, menundukkan kepala dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. 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 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ya arhamar rahimin, irhamna innaka wa antas sami'un alim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, saat ini kami berkumpul dalam rangka acara workshop pengembangan berkelanjutan bantuan kelompok ketenaga kerjaan dan kependidikan madrasah MGMP Kabupaten Tanah Datar, Bahasa Indonesia Madrasah Sanamiyah, ya Allah, yang diselenggarakan di kantor Wali Nagari Nemokaum ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kelancaran dalam acara ini, ya Allah. Engkau berikanlah kelancaran yang selalu berada dalam lindungan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya Allah yang Maha mengetahui, limpahkanlah kepada kami semuanya kekuatan, kesabaran, kemudahan, keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan selama mengikuti workshop ini, Allah. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, kepahaman yang luas, dan amalan yang Engkau terima selama kami mengikuti acara ini, Allah. Dan berikanlah kepada kami kemampuan untuk dapat melaksanakannya di tempat kami bertugas, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb,
yang maha bijaksana. Berikanlah kepada kami iman yang kokoh, akhlak yang mulia. Jadikanlah kami orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah, serta pandai mensyukuri segala nikmat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, hanya kepadamu lah kami meminta, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Engkaulah yang maha mendengar, Engkaulah yang maha mengetahui. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksana Ibu Afni Darwita SPD. Kepada Ibu Afni Darwita SPD dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati Bapak Kepala Kementerian Agama Tanah Datar yang mewakili. Yang sama kita hormati Bapak Kasih Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar yang hadir saat ini. Seterusnya kepada Bapak Koordinator MTS MGMP Bahasa Indonesia Tanah Datar, dan yang kita hormati juga Bapak Fasda yang telah hadir saat ini di ruangan kita ini. Seterusnya kepada peserta acara workshop PKB kita yang telah hadir pada hari ini, kami ucapkan terima kasih. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Izinkanlah saya sebagai ketua melaporkan beberapa hal dalam kegiatan ini. Yang pertama, yang menjadi dasar hukum bagi kita pelaksanaan ini, yakni satu, adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berikutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2 Nomor 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan madrasah. Adapun tujuan dari pelaksanaan kita workshop hari ini, yang pertama, semoga nanti dapat memperluas wawasan serta pengetahuan guru dalam berbagai hal, terutama menyangkut profesinya sebagai guru, yakni pendidik atau penghela dalam segala ilmu. Berikutnya, untuk memberi kesempatan kepada guru berbagi pengalaman serta saling memberi bantuan serta umpan balik. Terakhir, memberdayakan dan membantu guru dalam melaksanakan tugas-tugas guru di madrasah dalam rangka meningkatkan pembelajaran atau pembimbingan sesuai dengan standar nasional pendidikan. Kita yakni 27 utusan dari masing-masing madrasah. Sekitar ada 23 madrasah. Berikut harapan kami yang terakhir.
kedepannya setelah usai kita mengadakan program ini. Semoga kita dapat menghasilkan karya berupa kumpulan cerpen dan cerita inspiratif. Selanjutnya, bahan atau kegiatan ON juga dapat menjadi bahan PTK bagi kita nanti setelah ini. Lalu pembiayaan. Kegiatan ini dibiayai atas bantuan pemerintah yakni Bank Dunia tahun 2022 sebanyak 30 juta. Berikut pemateri ada dari Bapak Kan Kemenak mungkin yang akan memberikannya juga mewakili. Berikut ada dari pengawas madrasah kalau ada Bu Siswa Arya, atau mungkin juga nanti dari Fasda. Lalu mungkin itulah demikianlah laporan dari Ketua Panitia Pelaksana, dan selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak nanti untuk membuka secara resmi acara kita ini. Saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kata sambutan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar diwakili oleh Kasih Pendidikan Madrasah Kabupaten Tanah Datar Bapak Haji Helmi Zuldi MAG, sekaligus membuka acara secara resmi. Acara pelatihan pengembangan keprofesian berkelanjutan MGMP Bahasa Indonesia Madrasah Sanawiyah Kabupaten Tanah Datar. Kemudian dilanjutkan materi kebijakan Menteri Agama. Kepada Bapak Haji Helmi Zuldi MAG dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati Bapak Koordinator MGMP Bahasa Indonesia Bapak Mulyam Di. Kemudian tadi mau mendengar Bu Fasda. Bapak Fasda. Bu Ari. Kemudian yang kita hormati Bapak Kasih Sampai Daerah untuk MGMP Bahasa Indonesia Pak Ari. Begitu Pak Ari itu peserta. Kemudian Bapak dan Ibu-ibu panitia, kemudian Ibu-ibu peserta workshop pengembangan keprofesian berkelanjutan MGMP Bahasa Indonesia Kabupaten Tanah Datar tahun 2022. Terakhir anak-anak kami dari Kawali Kembang Limau, anak rasa siap ke sekolah. Silakan apa? Jelas sesuatunya dengan ibu. Padahal tak ada jangan so. Ya. Terus next. Ya, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini walaupun dalam keadaan cuaca yang bagaimana itu. Kalau kita hujan, aku tak ada hujan padahal tadi sore. Dan di ruangan pun ada hujan, tapi itulah kondisinya hari ini. Sehingga alhamdulillah walaupun dengan kondisi seperti itu kita bisa berkumpul di aula kantor Oli Negari di Makau dalam rangka
mengikuti kegiatan workshop PKB MGMP Bahasa Indonesia. Itu kita berharap yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, bahwa memang kegiatan kita ini akan mampu menambah wawasan kita sehingganya menunjang keprofesionalan kita dalam kita di tempat kita bekerja atau bertugas masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sahabat salam, marilah selalu kita doakan kepada Allah semoga disampaikan buat arwah besar kita yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada pengurus dan kita semua MGMP Bahasa Indonesia, ini tingkatan MTS atau ada MA? MTS Kabupaten Tanah Datar. Nah, alhamdulillah pada tahun ini mendapatkan dana blok grant. Masa laporkan panitia tadi banyak, lumayan 30 juta rupiah. Bapak dan Ibu, yang ingin kami sampaikan, sebenarnya MGMP awak pun tidak ada dana blok grant, kita tak ada. Ya, itu yang kita maksudkan. Sedangkan mandiri kita tetap melaksanakan MGMP. Apalagi hari ini kita dibantu oleh pemerintah melalui dana program sebanyak 30 juta rupiah yang asalnya uang ini dari Bank Dunia. Nah, yang ingin kami sampaikan yang pertama tentu ucapan selamat, sebab tidak seluruh MGMP itu yang bisa dibantu. Yang menunjukkan proposal itu banyak. Yang ditanda cuma 8 MGMP dan KKG yang dapat bantuan untuk yang saat ini. Untuk tahap selanjutnya kita belum tahu. Tapi yang jelas untuk tadi ada 8 MGMP dan KKG yang mendapatkan bantuan program ini. Nah, yang ingin kami sampaikan, yang pertama itu beberapa hal yang berkaitan dengan masalah pengelolaan keuangan. Tidak mau sampaikan sebab belum menyampaikan. Yang pertama Bapak dan Ibu, pelaporan itu harus jelas dan akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan. Ambo sering menyampaikan dulu di blog keren yang dulu ada beberapa penyakit dalam masalah pengelolaan keuangan ini. Bapak Kabak menyampaikan Pak mungkin ini. Yang pertama ada penyakit dalam pengelolaan keuangan pun namanya markup. Kita sebut markup, penggelembungan harga. 8 MGMP melaksanakan KDP bantuan tahun ini. Dalam SPJ-nya rata-rata makannya 20.000. Tiba di MGMP Bahasa Indonesia 30.000 makan saja. Itu namanya markup. Sebab yang 7 lagi 20.000 cuma. Bapak ibu 30.000 nasi ibu sebutkan 5 beli. Bahasa mbaknya akan dikejar nanti oleh itu. Dan ini maaf, ini akan diaudit. Tahun kemarin memang belum karena dalam kondisi COVID. Bisa-bisa hari ini atau nanti Irjen itu akan turun mengaudit dana yang ibu terima 30 juta. Dananya memang tidak banyak, Bu. Tapi kalau ada masalah, cakitnya baru penitia pengurus ini baca mencari. Ini tidak boleh lebih. Kalau melebih umpamanya dana itu 30 juta habis habis 26 juta 500. Yang 3 juta 500 itu bagaimana? Harus dikembalikan kepada negara. 30 juta tidak kan dia BBT loh. Ambo di Penmat tuh 9 miliar lebih besarannya. Habis tuh. Kalau melebih itu silpa, sisa lebih penyerapan anggaran. Yang 30 juta tuh balik 5 juta ke negara balik kan. Jadi kemudian tidak boleh pula lebih. Karena 30 juta SPJ itu pengeluarannya 30 juta, dari mana 30 juta lain? Ini akan menimbulkan pertanyaan. Dan kalau yang dulu sewaktu dana blokir ini turun, saya ditelepon oleh Irjen. Pak Kasih katanya ternyata dapat dana blokirnya berapa MGMP yang dapat waktu itu saya minta 1 bulan sampaikan. Cuma ada tidak kemungkinan Irjen turun Pak? Belum tahu Pak Kasih, tapi yang kita hari ini mungkin lebih fokusnya ke Jawa dulu. Kalau ada anggaran berlebih bisa-bisa nanti turun ke daerah di luar Jawa. Nah, itu. Jadi artinya apa? Turun tidak turun Irjen itu yang pelaporan kita harus tetap kita laksanakan dan akuntabel kita. Markup penggelembungan harga.
Aku rata-rata 3.000, ibu di SPJ ibu 5.000 surang. Itu namanya markup, penggeledahan harga. Kemudian yang kedua, fiktif. Fiktif kok ini enggak ada tapi SPJ lengkap. Dalam SPJ-nya membali sapu salusin. Tapi dicari di sekolah itu tidak ada satu cek lahir. Nah, itu fiktif namanya itu. Kita benar. Atau in tadi 3 kali, on 2 kali. Nah, yang in itu laporannya 3 tapi narinya 2. Dan tanda tangan lengkap, tanda lengkap. Itu namanya fiktif. In 3 dilaksanakan 2 nanti nanti itu fotonya ada SPJ nasinya ada, keteradirnya ada lengkap, tapi kegiatan itu sebenarnya tidak ada dilaksanakan. Itu namanya fiktif. Alright. Yang ketiga double akun. Double akun itu pada nipu. Honor panitia yang dari mana, honor peserta yang dari mana itu acaranya itu juga. Ada juknisnya Pak. Itu contohnya acara ini kan ada panitia, ada peserta. Nah, honor panitia yang menerima belum, honor peserta yang menerima kan 2 tuh. Double akun. Sama kalau di sekolah, ibu melaksanakan atau mungkin Pak Mun pulang sekolah, ini melaksanakan perjalanan dinas. Kalau daerah, artinya kalau daerah hari itu kan tidak dikantoi, berhaknya memang makan. Nah, adik kan di bandara sudah lanjut keluar daerah melakukan perjalanan dinas ke Padang, diminta juga uang makan. Berarti namanya double akun. Itu kalau bersombong mau ditutup bu, yang disuruh kembalikan dikerja itu tidak uang makan dulu, perjadian itu disuruh kembalikan. Uang makan merasa di 35.000 enak, berarti 35.000. Kalau perjadian berapa? 380 maksimal. Kalau bersombong nama dari kode irjen itu dan disuruh kembalikan tidak uang makan dulu. Kalau kan nilainya uang makan 35.000. Perjadian itu disuruh kembalikan yang 380 itu tadi. Nah, jadi makanya dalam pengelolaan keuangan itu banyaklah berkoordinasi dengan MGMP yang 7 itu tadi. Kemudian bertanya juga yang tahun patang. Yang pergi walaupun maknanya BBM ini pergeseran harga itu tidak terlalu jauh. Kalau patang itu rata-rata SPJ nasi mau dari ribunya. Akhirnya DPPM nanya ibu jadi 25.000. Tentu kan pertanyaan. Setahun itu bisa jadi satu audit saja. Tahun 2021, 2022. Dan dia sampai 2021. Terlalu jauh perbedaan harga. Jadi yang real, yang logis, yang bisa kita jelaskan kayaknya. Hanya kalau auditor itu Bapak Ibu nyoba beda. Kalau di polisi, Bapak Karo, ada polisi, ada jaksa, ada hakim. Misal kalau di polisi, Wak saja polisi dulu selesai. Kalau di jaksa, awak ketika jaksa selesai masalah. Kalau auditor kok ini polisinya, ini jaksanya, ini hakimnya. Tergantung kepemahaman ini. Jadi itu yang perlu Ambo ingatkan dalam masalah pengelolaan dana progresif. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya, bahwa dana ini berasal dari Bank Dunia. Kalau awak kontrak di Bank Dunia itu ada konsekuensi yang harus kita laksanakan sebagai persyaratan dari menerima dana bantuan Bank Dunia. Contohnya mau sampaikan Ibu, contohnya moderasi beragama di madrasah. Itu salah satu konsekuensi kalau menerima itu harus disampaikan Iko materi moderasi beragama ini di madrasah. Iko program unggulan dari Menteri Awak. Jadi makanya kalau dulu kita mengenal namanya ada mata pelajaran integrasi terintegrasi itu IPA dan IPS. Hari ini seluruh mata pelajaran itu terintegrasi dengan moderasi beragama. Jadi Bapak Ibu nanti menyusun modulasi MGMP Bahasa Indonesia ini mengintegrasikan dengan moderasi beragama. Akulah salah satu tugas Ibu. Kalau dulu kan
IPA saja, IPS saja, dan beberapa mata pelajaran. Hari ini tidak, seluruh mata pelajaran itu diintegrasikan dengan moderasi beragama. Itu salah satu konsekuensi yang kita menerima dana program. Kemudian kepada Bapak dan Ibu, Pak Nipus, itu Pak Nipus. Kemudian kepada kita peserta, sadar. Halo, itu Pak. Ini. Yo. Kali ini tahun 12 ini. Kita lanjutkan. Jadi kepada kita peserta, tadi tidak ada pun dana bagi kita tetap melaksanakan NGMP. Jadi tentu kita harapkan bahwa dengan adanya dana program ini akan menjadi semacam stimulus bagi awak untuk lebih bersemangat menggali, menambah wawasan awak dalam masalah mata pelajaran bahasa Indonesia. Kan ibu lah, Pak Tangko kalah ada juga menjalani bahwa ke depan yang mengambil soal ujian itu memang diserahkan kepada guru-guru kita itu masing-masing. Kalau dulu kan dikoordinir, ada dari FKKM namanya penyelenggaraan, K3 MTS, K3 MA dan segala macamnya. Hari ini tidak diserahkan kepada awak untuk mengambil apa. Jadi soal itu ada dari jauh. Sebab tadi, kalau dulu kan KD, ini kan kurikulum merdeka, implementasi kurikulum. Kalau dulu mungkin KD itu berdasarkan memang sejauh mana kita sampai ajarkan tanah. Ibu ajarkan sampai 7, ibu nak kuliah soal sampai 9 sampai 7 tu soal. Sebab capaian ibu sampai di sini sampai 7. Jadi ibu pasokan di MTSN 6 9 sampai 9 tak apa soalnya. Ibu sementara sama menyampaikan anak sampai 7. Sampai di situ ibu bisa memberikan soal itu kepada anak, tentu tidak mengerti anak. Jadi mungkin kalau dulu ada kisi-kisi, hari ini mungkin yang kegiatan NGMP ini itu yang akan kita perdalam dan kita pertajam sehingganya nanti memang kita bisa mandiri dalam memberikan soal, terutama soal ujian kepada anak kita di madrasah. Barangkali itu sebagai arahan dari kami. Selanjutnya dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim, kita buka kegiatan workshop PKB NGMP Bahasa Indonesia untuk mata pelajaran untuk guru MTS Kabupaten Tanah Datar. Semoga Allah memberkati kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.